Selamat siang pemirsa, pada kesempatan kali ini kami Singapore TV akan membahas mengenai sektor perekonomian Singapura pada tahun 2024-2025. Masuk pada pendapatan per kapita kita, Singapura pada tahun 2024. Saat ini saya sudah terhubung bersama Bapak Stuart yang sudah berada di depan patung layar. Ya, oke. Selamat siang pemirsa. Nah, bagaimana? Latar belakang saya sudah sangat keren, bukan? Nah, kebetulan saya sedang berada di depan patung Melian Singapura. Nah, Singapura itu dikenal dengan angka PDB atau Produk Domestik Bruto yang sangat tinggi, yaitu pada tahun 2024 mencapai angka 67.123.000 US dollar. Namun, bagaimana bisa sangat tinggi? Tentunya memiliki beberapa faktor. Di antaranya memiliki tarif pajak yang rendah, memiliki tenaga kerja atau SDM yang kuat, lingkungan yang pro bisnis sehingga dapat menarik perhatian investor asing, memiliki sektor industri yang beragam sebagai unggulan yaitu teknologi, jasa, dan manufaktur, memiliki letak negara yang strategis sehingga membuat perekonomian negaranya baik, dan juga memiliki afiliasi dengan kerajaan Inggris sehingga memungkinkan untuk beberapa kerjasama di berbagai bidang. Itu saja dari saya. Ini Stuart, kembali ke studio. Berikut cara untuk menghitung pendapatan per kapita Singapura tahun 2024. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana proyeksi pendapatan per kapita Singapura tahun 2024 melalui tahun 2023. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita Singapura sebesar 84,714 US dollar. Pada tahun ini, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 88,414 US dollar. Berikut proyeksi 2024. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 2% hingga 3%. Untuk mencari angka pendapatan per kapita tahun 2024, bisa memakai jumlah pendapatan tahun 2023 sebagai basis dan memperkirakan pertumbuhan sebesar 2,5% sebagai angka pertumbuhan yang lebih spesifik untuk menghitung pendapatan per kapita. Maka dapat dihitung menggunakan rumus pendapatan per kapita 2024 sama dengan pendapatan per kapita 2023 kali buka kurung 1 tambah tingkat pertumbuhan tutup kurung, yang dimana tingkat pertumbuhan perlu dikonversikan menjadi desimal sehingga 2,5% menjadi 2,5 per 100 akan mendapatkan hasil 0,025. Sehingga pendapatan per kapita 2024 sama dengan 84,714 kali buka kurung 1 tambah 0,025 diperkirakan sebesar 86,800 US dollar. Maka pendapatan per kapita Singapura tahun 2024 yaitu sebesar 86,800 US dollar. Singapura, ketimpangan pendapatan tercermin dari koefisien Gini yang sebesar 0,375 pada tahun 2020. Meskipun ada penurunan dibandingkan sebelumnya, banyak pekerja yang berpenghasilan rendah dengan proporsi yang mendapatkan gaji di bawah 1.000 Singapura dolar per bulan. Tertekan oleh biaya hidup yang tinggi, kekayaan juga sangat terkonsentrasi, terutama di sektor properti, di mana kenaikan harga membuat banyak orang kesulitan untuk membeli rumah. Tanpa kebijakan upah minimum, pekerja sektor tertentu sering menerima gaji biaya yang tidak cukup. Biaya hidup yang termasuk perumahan, kesehatan, dan pendidikan sangat tinggi. Meskipun ada subsidi dari pemerintah Singapura berusaha mengurangi ketimpangan melalui program sosial, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Singapura meskipun kaya, menghadapi ketimpangan ekonomi yang meningkat. Banyak warga yang miskin kesulitan membayar biaya medis, dan 26% warga berpenghasilan di bawah setengah rata-rata. Meskipun memiliki sistem tabungan wajib, sebagian besar merasa terpinggirkan dalam kemajuan ekonomi. Koefisien Gini mencapai 0,478, menunjukkan ketidaksetaraan tinggi.
Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan, namun tantangan tetap ada. Berikut adalah beberapa solusi dan kebijakan dari pemerintah. Dalam masalah yang pertama akan kenaikan harga properti yang dihadapi oleh sebagian masyarakat yang membuat beberapa kelompok kesulitan untuk membeli rumah. Dengan adanya kebijakan Additional Buyer Stamp Duty atau ABSD adalah pajak tambahan yang diberlakukan oleh pemerintah Singapura dengan tujuan mengendalikan spekulasi di pasar properti dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ABSD ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendinginkan pasar properti yang panas. Dengan memberlakukan pajak tambahan ini, pemerintah ingin menahan laju kenaikan harga properti agar tetap terjangkau, sekaligus mengurangi spekulasi berlebihan yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Besar pajak ini bervariasi tergantung pada status kependudukan pembeli serta jumlah properti yang dimiliki. Berikut adalah masalah yang kedua, yaitu menghadapi ketimpangan ekonomi yang meningkat. Pemerintah Singapura juga telah memiliki solusi menghadapi ketimpangan ekonomi yang meningkat selama dekade terakhir. Singapura telah membuat kemajuan mengangkat derajat pekerja bergaji rendah dan mengurangi kesenjangan upah. Ketimpangan pendapat mereka sebagaimana diukur dengan koefisien Gini telah menurun ke level terendah selama 2 dekade. Workfare dan progressive wage adalah strategi utama yang diterapkan untuk mengangkat derajat bagi pekerja yang bergaji rendah. Untuk sistem pelayanan kesehatan Singapura menggunakan sistem pembiayaan campuran yang mencakup skema asuransi jiwa nasional dan potongan dari rencana tabungan wajib atau dana tabungan pusat untuk warga negara Singapura yang bekerja dan bagi penduduk tetap. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan layanan kesehatan yang berlebihan bagi para pekerja yang memiliki gaji yang rendah. Baik, terima kasih Semua. atas informasinya. Sekian berita terkait siklus ekonomi Singapura pada tahun 2004 dan 2005. Saya pamit undur diri.